11 baru tidur. Setelah itu apa? Berdoa, ingat Allah, tidur pasti. Dan tunduk gitu. Maka Ibu tenang. Urusan yang lain itu kita harus tenang. Yang paling pasti kita harus gelisah dengan akhirat kita. Kemudian bagaimana hubungannya terhadap pengaruh bermuamalah dengan makhluk saat kita mengenal asma wa sifat? Jika seseorang mengetahui bahwa Allah adalah Al-Hakim, yang Maha Adil, tidak menyukai kezaliman, kecurangan, dosa, dan permusuhan, dan dia Maha membalas dendam terhadap orang-orang yang zalim, atau orang-orang yang melampaui batas, atau orang-orang yang berbuat kerusakan, maka ia pasti akan menahan diri dari kezaliman, dosa, kerusakan, dan khianat, dan ia akan berbuat adil atau objektif sekalipun terhadap dirinya sendiri, juga akan bergaul dengan teman-temannya dengan akhlak yang baik. Masih banyak lagi pengaruh-pengaruh terpuji lainnya karena mengetahui nama-nama Allah dan beriman kepadanya. Contoh begini, anak ibu, ada orang berbuat salah, sangat berbuat salah. Pernah ada ceritanya, seorang hamba sahaya, dia berbuat salah, dia tumpahkan kuah panas ke badan tuannya, kesakitan dong ya. Kemudian budaknya ini pintar, dia mengeluarkan nasihat-nasihat, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang memaafkan. Kemudian apa yang dilakukan tuannya? Tuannya pun orang yang baik. Ya sudah, saya maafkan kamu. Berhenti sampai di situ budaknya? Tidak. Budaknya lanjutkan lagi. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membebaskan budak. Hari ini kamu saya bebaskan. Lihat bagaimana kalau Asmaul Husna, asma dan sifat Allah sudah menyerap. Karena kita mengetahui dan mengenal Allah saja Maha Pemaaf. Yang seharusnya kita disiksa sedisiksa itu, sediazab itu, sepedih itu, Allah maafkan. Ini kok cuman kena air panas aja, kenapa nggak dimaafkan? Maafkan dong. Ya. Ini cuman kena air panas aja, minta dibebaskan. Masa nggak dibebaskan? Allah udah kasih saya rezeki banyak, dibebaskan. Nah, itu pengaruhnya kalau kita mempelajari asma wa sifat terhadap kehidupan di sekeliling kita. Kita teh siapa? Sampai harus menyimpan dendam. Kita teh siapa? Sampai harus memiliki sifat sombong. Kita itu siapa? Kan akhirnya berpikirnya ke sana. Sedang Allah Maha Pemaaf, Allah yang Maha Kuasa. Kita nggak ada lah bandingannya lah dengan Allah. Kita makhluk yang diciptakan, Allah Maha Khalik yang menciptakan. Lalu kenapa kita berbuat seperti itu? Yang Allah pun tidak melakukan itu, gitu Pak. Allah pun merahmati hambanya, Allah pun memaafkan hambanya. Lalu kenapa kita baru belajar ngaji sebentar, baru belajar ngaji sedikit, baru bisa abatasa, baru faham tahsin, baru hafal 1-2 juz, bisa menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang sedang bermaksiat di akhir hidupnya, bisa merasa bahwa kita pasti akan masuk surga, sedangkan ahli maksiat itu pasti masuk neraka. Kita nggak tahu ujung hidup kita itu kayak gimana. Maka sifat rahmat ini muncul, sifat rahim ini muncul, sifat afu ini muncul, ghafur ini muncul, karena kita mempelajari Allah dan kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kalau kita mempraktekkan itu kita lebih nyaman hidupnya, nggak pusing? Ya, kalau ada orang berbuat salah sama kita, kan lebih pusing kita memendam dendam. Iya gitu. Kan lebih pusing kalau kita nyimpen dendam ketimbang kita maafkan hari itu juga, selanjutnya kita berjalan dengan kehidupan yang berikutnya. Kan lebih enak gitu. Dan kita tahu teorinya gitu. Lalu kenapa kita tidak kondisikan hati kita begitu? Nah kan itu komo suami lamun salah jengkel gitu. Kenapa? Atau misal akang mun orang tua nyuruh wae gitu misalnya. Kenapa harus begitu? Kan akhirnya tetap kudu ka warung, tetap kudu beli uyah, tapi kondisi hati nggak enak. Ketimbang oh ya udah ayo. Kan akhirnya tetap ke warung, tetap beli uyah, pulang, tetap enak suasana hatinya. Ini tinggal urusan bagaimana akal dan hati kita selaraskan dengan petunjuk dari Allah. Masalahnya kita nggak mau menyelaraskan itu. Kita maunya apa? Menuturkan hawa nafsu. Maka hati-hati ketika ilahahu hawahu,
ketika dijadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Tidak bermanfaat ilmu, tidak bermanfaat ibadah, tidak bermanfaat apa yang dia ketahui dan dia miliki dari sebelumnya kalau sudah menjadikan hawa nafsu adalah Tuhannya. Usianya kalau kayak gitu. Begitu nanti. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Abi damang, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Mangga. Kita tidak boleh Ya. Oke. Kan kita tidak boleh merasa lebih dari orang yang bermaksiat. Nah, bagaimana meredam itu? Ya, gitu nanti Bu ya. Betul? Maka ada satu konsep yang harus kita terapkan. Ingat kebaikan orang lain, lupakan keburukannya. Ingat keburukan kita, lupakan kebaikan kita. Ke orang lain yang diingat itu baik-baiknya. Untuk diri kita yang diingat itu buruk-buruknya. Ada Ibu, pertanyaan saya, kalau ada perempuan, lihat betapa Allah adil, betapa Allah penuh rahmat dan rahim. Kalau ada perempuan tidak pakai kerudung, ya, bajunya kurang bahan, tidak menutup aurat, kemudian dia sholat menggunakan mukena, sah tidak sholatnya? Sah kan? Sah sholatnya. Tapi di luar sholat saat dia tidak menutup auratnya, maka dia berdosa karena tidak menutup aurat. Sayangnya kita kalau memandang orang yang tidak menutup aurat seolah-olah semua isi hidupnya buruk. Ibu, Putar, Abi pernah. Ini karena bersafari itu ya, banyak pelajaran yang diambil. Kan kita ada ada sedekah tuh, ada galang dana di akhir. Ada yang ngacung. Siapa yang mau sedekah 10 juta? Ngacung. Ngacung. Bagaimana pakaiannya Ibu? Kerudungnya begini, itu kan disampaikan hukum kerudungnya. Ya Ibu. Kedua, bajunya, baju kemeja. Ketat begitu bajunya teh. Kemudian celana jeans perempuan kan. Sedekah 10 juta saat itu juga cash. Nah, coba kita bandingkan sekarang ke kita yang ngasuh. Wah, itu caranya. Belum selesai, Bu. Ada yang kedua, Ibu. Ibu. Pakai kerudungnya begini ya, ibu-ibu biasa ya, ibu. Ininya bagian depan kelihatan rambut nanti gitu ya. Pakai celana, pakai sandal jepitnya itu. Ibu, sedekah. 30 juta. Kenapa? Saya diuji anak saya meninggal kecelakaan. Ini untuk atas nama anak saya. Akhirnya itu kita bebaskan buat dipakai buat DP, dipakai buat pembangunan ini. Nah, coba kalau kita lihat orang itu, kumaha? Maka satu, tipuan ilmu. Nah, itu hati-hati ya. Tipuan ilmu adalah apa? Merasa diri lebih daripada orang lain. Itu tipuan ilmu, hati-hati. Dan ini menghinggapi yang baru-baru belajar. Karena Umar bin Khattab mengatakan, orang baru belajar dia akan sombong. Kemudian kalau dia belajar lagi, dia akan tawadu. Kemudian kalau dia terus belajar, maka dia akan ada fase di mana dia itu merasa bodoh, nggak paham apa-apa. Kalau ibu belum merasa bodoh, berarti belum dalam belajarnya. Terus belajar lagi. Jangan dulu bicara, jangan dulu komentar, jangan dulu menanggapi, jangan dulu menghukumi, diam. Karena aslinya lebih banyak tidak tahu. Sudah tahu, nanti lebih rendah hati. Nah, itu ya untuk meredamkannya ya. Maka terus belajar lagi, rendah hati. Kemudian belajar lagi kalau masih baru merasa rendah hati. Sampai kita benar-benar sadar, ya Allah, lautan ilmu itu seluas samudra, kita cuma tahu satu tetes tinta. Nanti kita akan ada di posisi begitu. Kalau udah ada di posisi gitu teh, masuk surga mual gitu, kelakuan tuh gitu. Gitu. Kemudian Ibu, ya itu tiba-tiba hilang ya di kepala saya.
Itu oh iya, nah ingat. Iblis itu Ibu, iblis itu satu aja dosanya. Merasa lebih baik daripada Adam yang membuat dirinya membangkang perintah Allah. Hanya satu itu saja. Sebelumnya ahli ibadah, iblis. Sampai akhirnya oleh Allah dikekalkan di dalam neraka. Mari kita cek kesalahan kita Ibu. Berbuat curang, durhaka pada orang tua, tidak adil dalam timbangan, sombong pula. Jadi sebetulnya yang iblis siapa Ibu kalau kita mau melihat diri kita begitu? Nah, itu cara yang harus kita lakukan ya. Kalau hanya Nabi Adam satu kesalahan, makan buah khuldi, diusir dari surga. Kesalahan kita sebanyak apa Ibu? Nah itu, jadi itu Ibu ya, Abi mau menjelaskan begitulah caranya supaya kita tidak merasa lebih dari orang lain dari segi ibadah. Hati-hati. Allah lebih menyukai orang yang berbuat salah kemudian dia bertaubat dengan segera ketimbang orang yang beramal soleh diikuti setelahnya kesombongan. Itu. Jadi makanya Ibu ya, ya begitulah, kita takut bisa jadi pendapat kita yang salah, pendapat orang lain yang benar. Bisa jadi pandangan kita yang salah, pandangan orang lain lebih luas dan akhirnya menemukan titik benar. Begitu Ibu. Kayak gini Ibu ya, punten. Ini kita nih dihadapkan dengan mic. Mic-nya warna apa? Semuanya warna hitam. Tapi orang yang ngelihat dari sini ada warna apanya Ibu? Ada warna oranye. Nggak cuma warna oranye aja Ibu. Kalau dari sini Ibu, ada warna abu-abunya di sini yang Ibu tidak lihat. Tapi kan menurut kita ada hidung, ada warna lain hidung. Dan kelihatannya cuma ininya aja. Nah, bisa jadi pandangan kita dari sini. Malah kalau belajar pandangan kita lebih luas. Akhirnya kita melihat orang itu lebih luas lagi. Nggak bisa kita akhirnya merasa lebih baik dari orang lain, dan merasa lebih baik tidak lebih baik daripada merasa buruk. Merasa lebih baik tidak lebih baik daripada merasa buruk. Bisa di status WA kan. Ya. Gitu nanti ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan akan teteh ibu semuanya diberikan rizki untuk bisa berumroh setelah musim haji mungkin ya, atau mungkin di awal-awal musim begitu. Mudah-mudahan Allah berikan rizki, kita bisa berkumpul dan duduk bersama di Serambi Mekah sambil membahas bagaimana kisah Nabi memperjuangkan dua kota mulia. Hatur nuhun, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun.